Selamat mendengarkan podcast ini. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, artinya bahwa kehidupan Abraham menjadi contoh, menjadi pola dan inspirasi orang percaya. Kalau orang percaya tidak memiliki kehidupan percaya seperti yang telah dijalani oleh Abraham, itu berarti belum bisa dikatakan percaya. Kehidupan Abraham menjadi pola, menjadi inspirasi kita bagaimana seharusnya percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan suatu pernyataan penting terkait dengan hal ini. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 39, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Abraham tidak akan menentang orang yang menyatakan kebenaran dan tidak berusaha membunuh seseorang. Tetapi orang-orang Yahudi ini menentang kebenaran dan berusaha membunuh Yesus. Ini berarti mereka bukan anak-anak Abraham. Orang-orang Yahudi merasa anak-anak Abraham karena keturunan secara darah daging dari Abraham. Ini salah. Sama dengan orang-orang Kristen merasa anak-anak Allah karena merasa beragama Kristen sudah menjadi anak Allah. Dan di mana-mana, saudaraku, orang yang beragama Kristen merasa diri sudah anak Allah. Dan gereja juga melegalkan bahwa mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu orang-orang yang memiliki percaya seperti Abraham, yang ketaatannya itu total, mutlak, tak bersyarat. Ketaatan kepada Tuhan total, tak bersyarat itu menyakitkan atau melukai kita. Tetapi kalau terus-menerus kita lakukan, maka menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan lagi. Menjadi pola hidup, gaya hidup, dan kita bisa menikmatinya. Bukan tidak mungkin ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim dengan hati berat. Tapi ketika ia sudah meninggalkan Ur Kasdim, makin jauh, dan Alkitab mengatakan makin jauh dia berjalan, dia mulai mengerti nikmatnya menjadi seorang yang berjalan dengan Tuhan. Dari seorang yang beradab, tinggal di sebuah negeri yang maju, menjadi bangsa nomaden, bangsa pengembara, seperti suku-suku Badui di Timur Tengah. Abraham menikmati, saudaraku, menikmati kekonyolan itu. Pasti Abraham dipandang konyol. Mencari negeri yang Tuhan akan tunjukkan, bahkan padahal di luar Ur Kasdim tidak ada wilayah yang maju seperti lembah Sumeria itu. Dengan perintah untuk meninggalkan Ur Kasdim dan Abraham mentaatinya, dia menjadi manusia yang tidak wajar pada zamannya, saudara. Pasti. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang membuat kita bisa menjadi tidak wajar bagi manusia di sekitar kita? Yaitu kalau kita melepaskan segala sesuatu. Dari kehilangan segala sesuatu, maka seseorang bisa merasakan perasaan sebagai pengembara di bumi. Dan memang Alkitab mengatakan kita ini pengembara. Meninjau sejarah hidup Abraham, maka kita harus bercermin pada kehidupan Abraham tersebut, dan mestinya mengenakan dalam hidup kita hari ini, tentu dengan isi yang lebih dalam. Artinya, saudaraku, dari gaya hidup, dari pola hidup Abraham, kita mendapatkan pola iman yang benar, memberikan insight atau wawasan, memberikan inspirasi kepada kita, dan lebih lengkap ketika kita memandang Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Kita ikuti jejaknya. Dalam kemusafirannya Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan puncak dari ujian Abraham, ujian iman Abraham, ia harus mempersembahkan anaknya Ishak. Dan hari-hari ini saya bicara mengenai hal itu beberapa kali di beberapa pertemuan, mengenai bukan saja Abraham yang hebat, Ishak juga hebat. Ishak rela menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi korban
Saudaraku sekalian, sekarang saya teruskan. Sebagai orang yang bisa pantas disebut sahabat Allah, Abraham harus bisa mengimbangi keagungan pribadi Elohim Yahweh ini. Saya sudah sebut bagaimana Allah menunjukkan kepada Abraham apa yang dia sendiri lakukan. Dengan memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Seakan-akan Bapak di surga mau berkata, aku juga melakukannya ini. Ayo lakukan. Seperti aku juga akan melakukan suatu hari. Dan Abraham bisa mengimbangi keagungan pribadi Elohim Yahweh ini. Tentu sebelum sampai pada puncak ujian imannya, dimulai dari ia harus meninggalkan kaum keluarga dan tempat tinggal yang selama ini milik tanah airnya. Abraham harus memandang bahwa tempat tinggal atau domisilinya bukan di bumi. Dan tidak main-main, saudara. Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 10. Ibrani pasal 11 ayat 14 sampai 16 jelas menunjukkan bahwa Abraham memang bergerak terus untuk menemukan negeri itu. Tuhan tidak memberitahu bahwa negeri itu bukan di bumi ini pada mulanya. Tetapi di hari-hari akhir, tahun-tahun akhir hidup Abraham, baru dia tahu. Dari jauh dia melambai. Dan ini harus saudara goreskan dalam jiwa saudara. Bahwa Abraham itu benar-benar musafir di bumi ini. Musafir. Bukan hanya mau menemukan sebuah tempat yang nyaman di bumi ini. Tapi satu tempat yang dijanjikan oleh Allah, oleh Elohim Yahweh. Yang pada akhirnya ketika tidak ditemukan di bumi, dia tetap mempercayai Allah itu. Maka 1/4 abad dia tidak mempunyai anak, dia tetap mempercayai Elohim Yahweh. Dia lulus, saudara. Sampai mati tidak menemukan negeri ini, dia tetap percaya, saudara. Barangkali kita perlu baca dulu nih, Ibrani 11 ayat 9 sampai 10, Ibrani 11 ayat 14 sampai 16. Nanti saudara akan tahu bahwa bagaimana kita bisa mengimbangi yang mulia Putra Tunggal Bapa Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Kita juga harus memiliki kemusafiran yang benar. Saya memeriksa diri saya menguji diri saya. Saya menyadari bahwa kemusafiran yang lengkap, utuh, yang bulat itu belum ku capai. Belum saya capai. Tapi saya sedang bergerak untuk itu, saudara. Dan saya membayangkan betapa bahagianya kalau saya lulus ke situ. Betapa bahagianya. Betapa merdekanya. Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dia tetap tidak pernah merasa betah dan akan menetap di sebuah tempat. Ingat ini. Terus. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ia tidak membangun rumah seperti rumah yang dia bangun di lembah Sumeria. Yang menurut penemuan arkeologi telah begitu maju, ditemukan peralatan tembikar yang baik, perpustakaan. Itu lembah Sumeria. Dia hanya membuat kemah. Terus. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tuh saudara, yang dibangun oleh Elohim Yahweh, Allah. 14-16. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, dalam doa Bapa kami dimulai dengan kalimat,
Bapa kami yang di surga. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya terperanjat. Iya ya, secara tidak langsung kalimat itu mengarahkan kita untuk memandang di mana domisili Bapa. Bapa kami yang di surga. Kalau kamu anaknya, kamu tidak akan merasa bahwa bumi ini rumahmu. Kalau Bapaknya di bumi, maka hatinya melekat di dunia ini. Tetapi kalau Bapaknya di surga, mestinya hatinya melekat di surga. Jadi kita tidak mungkin bisa menjadi sahabat Tuhan kalau hati kita belum kita pindahkan. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita memahami kebenaran ini rasanya terlambat, saudara. Sehingga waktu kita mau mengubah diri begitu berat, karena sudah terlanjur terikat dengan kesenangan dunia. Dan iblis itu jahat begitu, mengarahkan manusia dengan segala pengaruhnya supaya hatinya melekat di bumi. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Pasti ada relasi antara Bapa, maksud saya Allah yang kita sebut Bapa, dan keberadaan kita sebagai orang yang menumpang di bumi. Kata menumpang, paroikia, artinya tempat tinggal asing. Tinggal atau tinggal di sebuah tempat di mana kita bukan warga negara. Di tempat yang asing, parokia. Ini menjadi istilah yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita dari kelompok Katolik. Ada paroki, ya, paroki. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar ini dan mengerti maksudnya. Tempat tinggal asing. Tinggal atau tinggal dari orang yang bukan warga negara di tempat yang asing. Parokia. Hal ini memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Kalau kita benar-benar menghayati keberadaan sebagai anak-anak Allah, Bapa kita di surga, maka kita dapat menghayati bahwa dunia ini memang bukan tempat kita, saudara. Sedikit sekali loh, saudara, orang yang bisa menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Nah, memang tahun-tahun belakangan ini kita selalu membicarakan hal ini, ya. Lagu-lagu kita terus memuat kalimat-kalimat ini, saudara. Tapi di dalam praktek hidup kita ini, kita belum sampai bulat atau utuh seperti yang tadi saya katakan. Tapi saya sedang terus merayap. Sebab kalau pembicara seperti saya tidak memiliki sikap hati yang benar dalam hal ini, bagaimana saya bisa menularkan perasaan yang baik, perasaan sebagai musafir ini kepada saudara? Bagaimana mengimpartasikan? Ternyata tidak mudah. Secara teori kita tahu, tapi secara penghayatan batinnya perlu waktu. Saudara mengerti maksud saya? Tapi kalau kita sudah berjalan sejauh ini, kita pasti bisa mencapainya. Saya juga menyadari, saudara, bahwa hampir tidak ada pendeta yang begitu berani menunjukkan bahwa dirinya bukan dari dunia ini, bahwa dia musafir. Sejak muda hampir tidak pernah saya temukan itu, saudara. Tapi di sini kita belajar. Kalau saya khotbah seperti ini, mengarang lagu seperti ini, tapi hati saya tidak sungguh-sungguh saya mau pindahkan, saya itu bukan hanya munafik, saudara, tapi jahat, bohong, jahat. Tapi ya saudara harus mengerti bahwa bisa menghayati bahwa kita ini musafir itu tidak mudah. Saudara juga harus beri kesempatan pendeta ini berubah, gembala ini belajar terus. Yang penting dia punya mau, dia punya tekad mau kok. Dan saudara pasti juga melihat perubahan-perubahannya. Dan saya harap semua pendeta di sini, semua aktivis di sini ikut. Kalau nggak ikut, saudara juga akan menyesal nanti.
Kalau kita mengakui keberadaan Bapa, kita menghayati ada rumah yang tiada tara indahnya, istana, maka keindahan dunia tidak ada artinya sama sekali. Ya, kita bukan mau melihat istana indahnya, tapi Tuhan Yesus yang menjadi kekasih kita, yang menebus dosa kita, ada di sana kita boleh bertemu muka dengan muka. Nah, bagaimana kita bisa melihat keindahan Tuhan di dalam batin kita dan dunia menjadi pudar keindahannya di mata kita? Ya, kita harus punya pengertian terhadap kebenaran yang terus bertumbuh, saudara. Jadi udah malas kita ngomong sama orang yang biarpun dia pendeta atau siapapun, kalau hatinya tidak tertaruh di kerajaan surga, malas kita. Saudara juga, kalau tidak mau berubah, capek kita, saudara. Nah, kembali soal mengimbangi Tuhan, menjadi sahabatnya, ya kan? Abraham meninggalkan Ur Kasdim sampai memberi yang terbaik, tersayang. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 dibaca dulu, baru ayat yang 14-15 kita baca dulu ya saudara. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Filos ya, sahabat di sini filos. Sudah ingat ya ketika Tuhan berbicara kepada Abraham ya, pada waktu mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham, maksud saya, Tuhan bertimbang apakah aku menyembunyikan hal ini dari sahabatku. Dan Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi itu kepada Abraham. Kita sekarang memiliki Roh Kudus. Itu lebih efektif daripada perjumpaan Abraham dengan Yahweh, saudara, dengan Allah. Tuhan Yesus menyebut kita sahabat kalau kita melakukan kehendaknya. Saudara lihat bagaimana Abraham diuji Allah dengan berbagai perintah agar ia pantas menjadi sahabat Allah. Makanya ketika Tuhan membawa kita kepada keadaan di mana kita punya kesempatan berbuat dosa. Nah, saudara mengeksekusi enggak? Mengeksekusi melakukan dosa atau mengeksekusi dirimu? Jangan. Taat itu menyakitkan. Jadi Tuhan menjadikan kita sahabat. Kasih kesempatan berbuat dosa. Dilakukan enggak? 2, dibenci orang. Dia balas enggak? 3, dikasih keadaan yang mencemaskan. Dia percaya Tuhan enggak? 1/4 abad Abraham tidak punya anak, masih percaya. Dan yang terakhir, perintah untuk membunuh anaknya. Lakukan enggak? Ini sejajar dengan pernyataan Tuhan ini. Ayat 14 dibaca ulang. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan Tuhan itu apa? Ini kalau agama kan yang diperintahkan agama itu melakukan hukum ya. Tetapi yang saya pahami ini pasti lebih dari sekedar jadi orang baik dan melakukan hukum. Artinya melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, nanti sudah akan saya beri penjelasan bahwa tidak mungkin kita bisa mendapatkan order dari Tuhan, perintah Tuhan, kalau kita masih menyayangkan nyawa kita. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi nyawa kita sendiri. Yang tentu saja nanti dalam ekspresinya kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang lain. Seperti aku menyerahkan nyawa untuk kamu, kamu menyerahkan nyawa untuk saudaramu. Nah ini saudara, nah ini sudah lakukan belum ini? Nah, saya tanya diri saya sendiri, kamu sudah menyerahkan nyawamu enggak untuk orang lain? Nah sudah belum? Sebab orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan ini, orang-orang sahabat Tuhan Yesus maksudnya, yang mau belajar,
berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ayat 12 dibaca. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, kita pasti akan bertemu dengan saudara-saudara palsu yang bisa mendatangkan aniaya bagi kita, batin kita, yang menyakiti kita, melukai kita. Ya sudah, ampun, maafkan. Ini bukan masalah aku dengan kamu, aku dengan Tuhan, dan kamu dengan Tuhan. Perkarakanlah dengan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan berkata di sini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini orang-orang yang nyawanya sudah rela diserahkan kepada Tuhan. Semua kesenangannya dia serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, itu perintah untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus mengasihi kita. Mengasihi, agapao. Kasih yang membuat kita rela mempertaruhkan apapun. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan berkata, seperti aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi saudara-saudaramu. Seperti aku menyerahkan nyawa untuk kamu, kamu menyerahkan nyawa untuk orang lain. Bukan berarti lalu kita konyol ya saudaraku, tapi artinya apapun yang kita miliki. Saya tadi sore berdoa, doa begini, Tuhan, apakah ada sisa dalam hidupku yang masih ku tahan? Aku rela Tuhan, tolong, aku rela, beritahu. Aku tidak mau mencuri, bukan hanya perpuluhan ya. Kalau siap memberikan perpuluhan itu mencuri. Kita kelasnya bukan di situ. Kalau kau masih punya kesenangan dan kau nikmati, kau mencuri, itu bukan hakmu. Seluruh hakmu kamu berikan kepada Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan disenangkan dengan apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Kalau untuk anak-anak muda memang berat saudaraku, tapi memang tetap saya harus sampaikan hal ini kepada mereka. Nah, kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas ini, kita harus nekat untuk mencapai tingkat ini, saudara. Menjadi sahabat Tuhan Yesus. Jangan berkata, tunjukkan dirimu dulu Tuhan, aku mau. Nggak bisa. Tuhan itu sering seakan-akan tidak ada. Tuhan itu sering seakan-akan sembunyi. Tetapi dia pantas untuk dipercayai, saudara. Abraham 25 tahun nunggu anaknya. Suruh ganti nama, diganti nama. Dia pantas dipercayai. Bayangkan waktu Abraham tinggal di kemah dengan Sarah, dia lihat orang-orang punya anak, dia nggak punya anak. Dia mendengar janji Allah akan memberikan anak sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Dia bisa berkata persetan, dia bisa balik ke Ur Kasdim. Dia tidak loh, dia percaya loh. Sudah punya anak, suruh menyembelih, dia sembelih. Coba saudaraku. Maka dia layak disebut sahabat Allah. Saudara, saya ajak untuk mencapai hal yang luar biasa ini. Tadi waktu doa saya sempat singgung, Tuhan, Engkau terus membawa kami kepada kebenaran. Membuat kami makin tahu harga yang harus kami bayar. Dan kami mau Tuhan membayar berapapun harga. Ini sudah bukan soal gereja, jadi anggota jemaat, ikut kebaktian. Ini sudah masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang makin eksklusif. Dengan menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Dan memang ini sebuah kalimat-kalimat abstrak ya, yang susah dijelaskan lengkap atau utuh. Tapi ketika saudara punya komitmen untuk benar-benar menjadi sahabat Tuhan. Kalau ibarat orang beli barang nih, saya beli, berapa harganya? You berani berapa? Berani berapapun, pokoknya barang ini saya beli. Ya tapi you berani berapa? Berapapun. Kepada Tuhan kita mesti berbuat begitu, pantas dia kita hargai. Berapapun harganya tuh. Bahkan kita berani berkata, perintahkan aku apa yang tidak bisa kulakukan. Aku akan lakukan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk melakukan. Sebab yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan konteksnya itu mengenai kesempurnaan. Apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku perlu hidup yang kekal? Ingat ya, kalau kau mau sempurna, if you want to be perfect, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah. Saya tidak
Tidak bisa tidak. Ini gereja udah jadi gereja gila-gilaan. Ya, terkesan sombong, tapi memang begitu. Udah jadi gereja gila-gilaan ini. Ini bukan cuma sekedar datang gereja kebaktian lalu Tuhan berkati. Udah. Kita datang bukan mau mempermasalahkan masalah pribadi kita. Masalah keuangan atau masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang kita persoalkan bagaimana kita menemukan tempat kita di hadapan Tuhan sebagai sahabat. Ini firman loh, bukan mau saya loh. Standarnya begitu. Mestinya nggak terbantahkan loh. Contoh hidup Abraham yang menjadi inspirasi, ya. Jadi pola, jadi insight atau wawasan kita. Lalu kita hubungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus. Nyambung, saudaraku. Tidak mengada-ada. Sederhana saja kalau saya mau ngomong begini. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan nyawa untuk kita, patut kita menyerahkan nyawa kita bagi Dia. Amin nggak? Sederhana. Nggak usah panjang lebar juga jelas itu. Ketika Abraham menyerahkan anaknya Ishak, dia menyerahkan nyawanya loh. Ishak itu nyawanya loh. Nih, saudara, saya ingatkan kembali nih. Tuhan Yesus, ini gereja mula-mula. Ingat ini. Pada mulanya itu benar. Orang disebut Kristen karena seperti Kristus. Amin nggak? Yang menyebut orang lain bukan dirinya loh. Orang yang melihat. Nggak tahu bagaimana jadi sekarang ini. Orang menyebut diri Kristen karena beragama Kristen. Jadi rusak. Kita mau kembali ke sini, saudara. Jadi kalau bicara kembali gereja mula-mula itu bukan mujizatnya. Sebab mujizat itu hanya beberapa puluh tahun. 30 tahun 30 saat Tuhan Yesus menginjil, mungkin sampai tahun 40 bisa jadi. Sejak itu aniaya terus. Mungkin juga cuma berapa 10 tahun masa-masa mujizat, mungkin nggak lebih. Betul. 3 tahun setengah ada mujizat, satu rasul-rasul beberapa tahun. Setelah itu aniaya sepanjang waktu. Tuhan seakan-akan tidak ada loh. Dan mereka percaya rajanya akan datang. Ini luar biasa ini. Kok bisa lo rusak? Kita balik ke sini deh. Udah gila-gilaan seperti gereja mula-mula deh. Bukan mujizatnya, bukan karunia rohnya. Mujizat itu tanda. Tanda atau petunjuk arah, semeion. Untuk menunjuk tujuan atau goalnya. Karunia roh itu berguna membangun iman. Iman yang dibangun, iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Kesempurnaan. Bagaimanapun kita pasti menderita, saudara. Penderitaan fisik, aniaya, penderitaan fisik atau aniaya ini pasti. Yang kedua, pengaruh jahat dunia yang sudah melekat di dalam diri kita, yang namanya roh perbudakan. Kita memang tidak punya pengalaman aniaya fisik. Ini dahsyat loh. Anak diambil, istri diambil, harta dirampas, dimasukin penjara, terpisah dari keluarga, kehilangan kenyamanan hidup. Tapi ini tidak kalah dahsyatnya juga loh. Kalau nggak diantisipasi serius, rusak kita di sini. Hidup kita ini kan produk dunia. Produk dunia. Nah, kita berjuang merubah diri setengah mati, saudaraku sekalian. Nah, tentunya pendeta harus merubah diri setengah mati, saudara. Nah, bisa mengimpartasi, bisa menularkan. Tadi saya ngomong keputus, saudara. Ini gereja gila-gilaan tadi. Makanya pendeta-pendeta juga harus gila-gilaan di sini. Untuk bisa membagi kebenaran kepada banyak orang. Saya ingatkan ya tadi, jangan sampai lupa. Mengimbangi Tuhan, kemusafiran yang murni, menghayati bumi bukan rumah kita. Gak gampang itu, saudaraku sekalian. Aduh, saya sih rasa loh, meninggalkan dunia kayak mau copot nyawa loh, saudaraku. Nah, saya punya kesempatan lah, punya duit, beli barang, menikmati keindahan hidup, kan saya punya kesempatan, ada potensi, saudaraku. Tapi aku mau meninggalkan ini. Kayak mau putus nyawa saya, berat, saudaraku. Tapi kalau sudah ngomong begini nih, wah, membara saya, saudara. Saya takut saya berubah. Saya nggak mau berubah, saudaraku. Ayo jadi sahabat Tuhan, amin.
Jadi kalau Tuhan membawa kita kepada bawa kita kepada kesempatan berbuat dosa, itu gejala mau jadi sahabat Tuhan. Keadaan yang kita tertindas, dihina, dilukai, disakiti, difitnah, dikhianati, ini tanda ini. Yang ketiga, waktu dalam kondisi sulit. Percayakah kita kepada Tuhan? Yang keempat, waktu Tuhan menuntut kita memberikan yang terbaik yang kita miliki. Yang ini individu per individu nih, pribadi, saudara. Saya tanya saudara mau menjadi sahabat Tuhan nggak? Kalau Tuhan memberi harganya, saudara berani bayar nggak? Kita tidak pernah menjadi sahabat Tuhan ya, kalau kita tidak menyerahkan nyawa kita, saudara. Jadi kita makin mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu, kamu gak layak bagiku. Di situ. Kita tidak dapat menjadi sahabat Tuhan kalau kita belum berani menyerahkan nyawa kita bagi Dia. Dengan standar ini harus diakui bahwa sangat sedikit orang yang menjadi sahabat Allah. Tidak heran jika sangat sedikit orang yang benar-benar mengerti kehendak Allah. Mudah melakukan kegiatan pelayanan gereja berdasarkan sistem dan pola-pola pelayanan yang ada. Ya, tidak sulit sekolah Alkitab, jadi pengerja, khotbah. Itu kan sistem. Mau jadi pendeta, dengan segala kegiatannya, jemaat banyak, jadi ketua wilayah, nanti jadi pengurus sinode dan seterusnya. Mudah. Itu pola-pola yang sudah tersistem, terorganisir. Tetapi betapa sulitnya memiliki pelayanan yang berasal dari hati Allah, yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Hal ini terkait dengan pernyataan Paulus yang mengatakan, walaupun aku bisa memberikan seluruh hartaku tanpa kasih sia-sia, walaupun seseorang rela menyerahkan tubuhnya untuk dibakar tanpa kasih sia-sia. Kasih itu kan segala tindakan sesuai dengan komando Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Yaitu kalau kita jadi sahabat Tuhan. Kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tapi kamu sahabat. Ku beritahu kepadamu apa yang akan aku lakukan. Kalau cuma pelayanan yang dibangun dari sistem sampai membangun rezim, ini kan jadi rezim. Sekolah Alkitab, lulus jadi pendeta, makin besar jadi ketua wilayah, jadi staf sinode, jadi ketua sinode. Semua tersistem. Nggak salah-salah amat sih. Saya nggak katakan salah-salah amat. Tapi masih bisa meleset. Nah, kita sudah melakukan sistem itu dari tahun ke tahun dan termasuk bagian dari rezim itu. Nah, sekarang kita mau menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Secara pribadi. Nanti lebih lanjut, ya tentu saya yang paling bertanggung jawab untuk menemukan visi dari Tuhan mau dikemanakan ini gereja. Tentu yang pertama saya sudah melakukan dan menurut saya itu yakin. Mengajarkan kebenaran dan mengarahkan semua orang menjadi seperti Kristus. Satu mau bikin apa? Oh, nggak boleh main-main, harus ada komando dari Tuhan. Mau bikin apa berikutnya? Nah, kita harus betul-betul menemukan kehendak Tuhan, saudaraku. Dan kalau sampai saya mempunyai program-program visi-visi yang Tuhan tidak kehendaki, saya bukan hanya jahat loh, sangat jahat loh. Saya memobilisir saudara, menggunakan uang saudara, tenaga saudara, untuk apa yang Tuhan tidak kehendaki. Di luar order, di luar perintah Tuhan. Ngeri, saudara. Hukumannya berat nih, saudara. Ayo kita bangun gereja, yuk kita bikin gedung ini, yuk. Wah, saudara bisa dukung, apalagi kalau saya misalnya berdoa mujizat terjadi, wah banyak mujizat, wah makin percaya deh wakil Tuhan. Wah kita bikin KKR mujizat, yuk. Tuhan suruh nggak? Dan yang mengerikan, mujizat terjadi benar-benar, bukan nggak ada terjadi. Terjadi bukan tidak. Kenapa? Ya Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya. Injil diberitakan, nama Yesus dipakai, mujizat terjadi. Belum lagi jemaat yang yakin akan kuasa Dia juga mengalami mujizat. Tetapi urusan si pembicara, si pengkhotbah, si pendeta dengan Tuhan, lain urusannya. Tuhan cegah saja dulu.
Supaya jangan ada mujizat. Oh, enggak bisa. Aku nggak bisa menyangkali firmanku. Tapi urusanmu dengan aku beda. Aku tidak kenal kamu. Ngeri itu pendeta begitu. Saya mau tanya, saudara mau berubah nggak? Harganya mahal nih masalahnya. Ya harus mau. Kita sudah jalan sejauh ini. Nanti saudara kan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sangat unik, yang khusus, yang tidak sama dengan yang saya alami. Tapi esensinya sama. Tidak mencintai nyawa saudara. Tidak mengasihi nyawa saudara sendiri.